Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skyline. Gundul-gundul kucrut. Tambah lomo nerek. Masya Allah, dulu ini pakaian saya nggak terlalu ketat, saya ketatnya pola ya apa sih. Nah pemirsa, assalamualaikum lagi ya. Ketemu lagi di cerita saya. Ya, konsepnya hari ini yaitu cerita-cerita terlebih dahulu tentang kembalinya saya ke Indonesia. Banyak sekali yang bertanya, Mbak kapan kembali lagi ke Hong Kong? Kayak gitu kan ya. Duh kapan nak? Saya permisi, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga saya nggak salah ngomong lagi ya. Tak cerita nih rek. Pertanyaan itu sering sekali lewat dan saya sering kali komentar balik ya. Ya Yopo maafkan saya, kadang-kadang ada pemirsa atau mbak-mbak mas adik-adik Pak RT Pak RW Pak Kecamatan Kuabe Pak Kabupaten pas itu ya. Itu komen ada yang saya baca, ada yang kadang-kadang ini nyelimpet, serimpet, kecepet kayak gitu ya kan. Ada pula yang memang apa ku jenisnya saya love saja. Tapi saya sudah berusaha keras loh rek yo. Bendinona tapi HP ya. Balas komentar. Maafkan saya bagi yang belum di komentari yo. Jangan moro-moro ngejudge saya itu sombong trending yo. Kayak gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kepada saya kapan balik Hong Kong? Apakah kembali akan ke Hong Kong atau kembali lagi ke kakek atau kayak gimana? Nah, namanya rencana itu namanya kalau kita kan punya rencana tapi Tuhan yang menentukan ya. Saya cuma bisanya jawab insya Allah saya nggak kesana, insya Allah saya akan pensiun, tapi nggak ada yang tahu suatu saat saya juga akan kesana, pengen nyambangi kakek, nyambangi majikan saya, nyambangi teman-teman saya yang masih ada di sana. Saya tahu mas jangan masuk nje. Nah terus kemudian dari sini saya pun namanya orang insya Allah saya nggak maksudnya kesananya insya Allah bekne so pengerti saya dari turis menurut jadi apa itu kesana itu mau rekreasi ngono lo ya kalau ada bukan ada waktu ada duit ya ya pokoknya nomor satu ya piye carane insya Allah jange piye carane kita bisa umroh ya masa umur hidup masuk gak iso umroh rek kayak gitu kan ya bekne namanya cita-cita nggak rugi no nama saya Skylight ya wong deso punya keinginan tinggi setinggi langit. Nah itu yang artinya Skylight. Nah makanya angel men gak popo sing penting artine ya. Terus kemudian kalau saya sudah ke sana, saya kan nemoni konco-konco. Kalau misalnya teman-teman saya masih ada di sana, atau saya berdoa sekali untuk semua teman-teman saya, saudara saya semua yang ada di sana, atau bagi teman-teman yang kenal nggak kenal, saya doakan semuanya itu semoga sukses, nang cepetan pulang kayak gitu. Ternyata setelah saya pulang Indonesia, kebahagiaan yang hakiki yang selama ini saya cari, kumpul keluarga. Kumpul sama keluarga itu kebahagiaan yang hakiki yang selama ini saya ya wes mau nggak mau ya saya harus tinggalkan kayak gitu kan ya. Dulu setelah saya kehilangan waktu 15 tahun lebih bahkan belum nang PP-nya setengah tahun ditambah lagi 4 bulan tambah lagi di Makau begitu lamanya ya wes montang-manting seperti itu. Saya sekarang alhamdulillah lebih bahagia lagi. Mong omongannya agak dijaga nggak seperti dulu re. Katanya ngene, wah Joy pecang kamu gitu loh. Kok nggak seperti dulu? Ya memang setiap orang kan berubah. Kalau saya dulu itu lek ngomong opo ae kudu tak ceplos ke. Karena memang saya itu orangnya nggak suka ngomong di belakang. Saya sukanya ngomong mak plos kayak gitu. Entah kamu sakit hati atau tidak ya pokoknya yang penting plos. Karena apa yang saya omongkan itu sesuai dengan kenyataan saja. Apalagi yang namanya fitnah. Jrot aku paling benci sekali sama fitnah ya. Nah itu kemudian ada yang bertanya lagi, Mbak gimana kehidupan setelah pulang Indonesia setelah bertahun-tahun di sana? Sama saja cuma kan begini Ren ya, memang beda sekali, bukan menyamakan satu negara atau satu sama lain enggak, memang beda Ren. Saya itu di semasa kecil saya jadi separuh umur saya itu ada di luar negeri rek. Jadi separuh umur saya, misalnya saya dulu itu ojo ngomong misalnya wis gini. Dulu saya ke luar negeri umur 15 tahun toh, mau ke 16 toh.
Nah, terus saya sudah 15 tahun di sana toh. Terus berarti setengah umur saya itu besarnya di sana. Ya, jadi attitude saya, cara berpikir saya, terus kadang-kadang care saya, don't care saya, atau omongan saya, itu saya banyak belajar dari sananya. Ya, banyak belajar dari sananya. Terus apa yang saya sudah pelajari dalam dunia ini itu kebanyakan dari sana. Dan gumbulan saya itu emak-emak orang yang sudah berkeluarga, banyak sekali masukan-masukan dari orang-orang lain. Nah, itu makanya saya berpikir bahwa orang yang pintar dalam belajar buku, edukasinya itu belum tentu luwih pintar dari orang yang belajar tentang kehidupan, ya. Sekolah tinggi-tinggi belum tentu orang itu ngerti, tapi kalau sekolah tentang keilmuan kehidupan, orang itu meskipun nggak pandai-pandai banget, tapi insya Allah sukses. Sukses dalam rumah tangganya, sukses dalam masalah menyelesaikan masalah, sukses dalam ngontrol emosinya. Alhamdulillah semua, alhamdulillah saya pelajari dengan, meskipun butuh bertahun-tahun, alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya setelah pulang dari Hong Kong ke sini itu sama saja. Ning saya bedanya kan tentang mata uang tok torek. Mbak yang baru pulang dari Hong Kong kayak gitu ya. Sopo sih gak ngerti duit. Ada orang yang seperti ini, kamu kok goblok kemen toh, iya kan? Pulang dari luar negeri sok-sokan nggak tahu uang Indonesia. Samaan itu semuanya yang bisa ngomong seperti itu karena samaan nggak iso ngerasa nih apa yang kita rasakan, kebiasaan jenenge. Kalau kita kebiasaan di sana itu nolnya minim sekali. Kalau sudah di Indonesia 01 itu loh jadi 3 kalau di sini. Jadi kadang-kadang kita juga bingung rek, ya kan? Ya kalau kita ke Hong Kong sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan toh, kita ada yang 10 tahun di sana, ada yang seperti saya 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, 30 tahun. Jadi pulang ke Indonesia bawa duit, contohnya, iki loh, sebentar, bawa duit 100.000 gitu. Kalau di sana kan 100 ya cuma nolnya 2. Kalau di sini kan nolnya 5. Mbak garek nambahin 0 3 aja. Yo nggak masalah pas waktu 0, pas waktu ada 2000-nya, 200-nya, ada berapanya itu rotok mumet ya. Bagi teman-teman sing rotok kangelan ya, saya ini nggak ada sing 100-an, adanya mung 50. Nah, kalau di sana 50 itu 50.000, 50 itu ya cuma 0,50 doang, nggak ada tiganya ini kan. Di sini kan biasanya ada titiknya ya kan. Ini nggak ada titiknya. Kadang-kadang 50 sama 5.000 itu hampir sama. Kita nggak bisa bedakan. Cuma kita tahu warnanya saja bedanya. Ya, warnanya agak keijo-ijoan yang 5.000, yang 50 itu warnanya biru. Terus kemudian nah ini 20.000 kalau sudah lungsep itu hampir sama seperti 2.000 rek. Di sana 20 ini kan ya wis hilang nolnya 3 toh. Ya, di sana itu 20 itu ya kayak gini ki, anggapan aja 20-nya sana itu 20.000-nya sini kayak gitu ya. Kadang-kadang saya coba, kadang-kadang tukang parkir tak kasih 20.000 ya gak disusui, repot. Kadang-kadang kan kalau malam itu nggak kelihatan sama-sama hijaunya ya. Terus kemudian 10.000 lah, ini 20.000 sudah beda lagi toh. Nah ini kadang-kadang kita itu ya wis gak iso bedakno rek. Nah itu saya butuh waktu untuk mempelajarinya lagi. Mbok kemenyek mbak kok gak ngerti yo Indonesia saja. Kamu orang mana sih? Ya saya orang Indonesia asli, darahnya darah Indonesia kemerdekaan. Ngawur. Tapi ya namanya kebiasaan rek. Sampean itu lek ngomong mbok ojo syukur-syukuran. Tapi kalau sampean tahu keadaannya, andaikan saya ajak sampean meskipun sampean orang Hong Kong, meskipun orang Taiwan, meskipun orang mana, tapi sampean kewarganegaraan sana. Cuma sudah lama sekali sampean nggak pulang, sampean jajal, ya di sana. Beda lagi, ya gak ngerti duit mana, ya butuh waktu untuk mempelajari. Saya dulu kesananya juga mempelajari satu persatu masamu. Nang pasar ya kayak gitu ya kan. Bahasanya duit itu sudah berbeda, hitung-hitungannya sudah berbeda. Bahasa ikan, ayam, dan bengeknya itu sudah berbeda. TKW saya acungi jempol. Ya, tahu segalanya. Bahasa sana. Ngapal setengah tahun durung karuan kamu bisa semuanya. Enggak, Mbak TKW itu jos, tahu bahasa lain. Ngerti, ke pasar aja diajak itu ya wis pinter. Ini 10.000 ya. Ini gambarin mbahmu. Ya, 10.000 dari Friends Kaisipo, buka terus apa sih jenengmu sayang?
Nah ini 10.000, di sana 10 dolar. Itu kalau di sana warnanya jreng dan nggak bakalan lungsut karena 10 dolarnya sana itu terbuat dari seperti plastik ya. Duitnya sana seperti plastik. Jadi ini kalau lungsut nggak lungsut ya wis koyo ngono kuwi, nggak bakalan ya angel lungsut kayak gitu kan. Ya jadi seperti itu. Terus kemudian masalah keuangan mesti kayak gitu. Ya. Yo jangan bilang kok Mbak TKW pemluwi timen dari luar negeri ya duit aja nggak bisa. Jangankan duit ya. Makan itu sambelnya lomboknya sana sama sini kan beda itu ya. Di sini saya makan rujaknya Mbak Muna mencret 4 hari saya. Untuk menyamakan, aslinya karena kebiasaan. Semua itu karena kebiasaan rek ya. Jangan tiba-tiba ngejudge. Ada pula yang bilang kayak gini, "Mbak, datang dari Hongkong ke Menyek, sok-sokan banyak duit," kayak gitu ya. Kalau sok-sokan banyak duit enggak. Tapi kalau menurut saya selama zaman bisa, selama zaman ada, kenapa harus terlalu ngarani mengekang duit? Kalau pengen sesuatu ya beli aja. Karena apa? Kita kerja loh, kita kerja juga butuh menikmati hasil kita kayak gitu loh. Kadang-kadang kan kita berpikir seperti itu. Ada orang yang memang harus ngirit kayak gitu. Ya silahkan ngirit. Yang enggak silahkan enggak. Kalau menurut saya orang yang ngirit loh ya, sudah termasuk ngirit. Tapi kalau lihat orang yang enggak mampu atau lihat orang kita beli sesuatu terus kemudian orang itu melasi, ya dikasihlah, nggak apa-apa, itu saja, anggap saja itu siapa tahu rezekinya jadi barokah kayak gitu loh kan ya. Titik ayang kepenai itu apa kulit ngarani sodakoh kayak gitu, iya kan. Ojo eman-eman karo duit toh, wong eman-eman karo duit ora bakalan sugih kok. Sugih yo nggak bakalan digomati ya, repot. Iya Mbak ya. Ini nggak usah ngomong duit, masalah makanan lagi. Saya itu sudah bertahun-tahun ya di sana itu jarang sekali makan sayur asem di bening itu kan ya. Wah enak rek ya, setelah di Indonesia apapun masuk ya itu habis makan langsung ya itu. Terus pokoknya ususku lagi anu rek. Jadi kalau makan apa-apa itu habis makan bakso di luar itu ya pulang-pulang langsung ke toilet kayak gitu. Kita kan kabeh semua itu butuh waktu untuk apa itu ngarani untuk proses ya. Saya pun di situ di sini masalah makanan, masalah keuangan, masalah apa transportasi, semuanya itu harus belajar pelan-pelan kayak gitu. Nggak isok moro langsung jret mentang-mentang saya orang Indonesia, jret nang kene wis padha koyo apa itu langsung kabeh padha koyo sampean, nggak bisa. Saya itu ya agak canggung ngomong sama orang itu agak piye, apalagi komunikasi sama tetangga. Saya kan di sana tetangga jarang. Kita wis pokoknya los saya. Sini penting niati api, tetangga baik kita baikin, orang yang jelek biarkan jelek tapi kita tetap baikin dia kayak gitu. Jangan izin ngarepe dhewe. Ya kan? Terus kemudian masalah apa itu kulturnya beda banget kayak gitu. Kalau misalnya saya pakai seperti ini wis menurut orang Indonesia gak puantes ya wis sudah kayak gitu ya wis lah. Kemudian Mbak, lah kok iso bahasa kamu masih medok kayak gitu ya kan. Kalau bahasa itu nggak akan pernah lupa saya dari lahir sampai, jangan mentang-mentang di sana lagi pirang tahun bahasanya wis ngomong gak iso nggak bahasa Jawa, ngawur sama niku ngapusi kayak gitu. Karena apa? Saya tahu sekali bahwa di sana meskipun kita sendirian, tapi setidaknya di sana banyak orang Indonesia. Contohnya kalau kita di Singapura pun kita memang speak English kayak gitu, meskipun itu broken English, tapi setidaknya kita itu bahasa Jawa itu atau bahasa kampung yang lain, misalnya kayak Madura, misalnya kayak yang ada di Sumatera, Medan, itu kan bahasanya beda lagi ya kan. Cuman di sana pasti ada orang-orang yang misalnya kayak terdekat, kita jadi kenal, jadi omong-omongan itu masih tetap luwes. Saya itu omongan Jawa itu nggak sepinter kalian sing di Indonesia, bahkan bahasa Indonesia yang sekarang itu kayak anjay kayak apa itu saya nggak tahu sama sekali ya. Mungkin saya belajar masih sedikit-sedikit ya, itu pun butuh proses karena di sana nggak ono bahasa zaman sekarang orangnya di sana konco saya sudah lawas-lawas bahasanya, kadang-kadang kita pun masih campur bahasa Kantonis dan bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya ngomong sama mak saya juga pakai bahasa sana. Namanya otak kita kan nggak bisa ngontrol. Kadang-kadang saya juga dimanggil mbah saya, itu mbah saya manggil saya bilang dalem, namanya spontan kayak gitu kan. Ya kita itu bahasa itu juga seperti itu. Karena meskipun kita sama-sama orang Jawa, kebiasaan ngomong sana kadang-kadang kita itu sometimes omongannya ya rada
sana kesanaan sedikit seperti kita kalau ada di Malaysia sama-sama bahasanya Indonesianya, tapi kan sana bahasa Melayu sama sini itu pasti ada ke-nya, ada kenapa awak kayak gitu kan. Itu sebenarnya bukan karena kita tiru-tiru orang sana, bukan. Karena kebiasaan saja ya. Tapi kalau 100% seperti sana bumbuan, seperti yang ada berita bahwa terlalu lama di sana di Arab terus nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, kalau saya mikirnya itu bohong sekali. Saya pun di sana bertahun-tahun, contohnya saya itu isi ngomong bahasa Jawa dengan luwes dan tegap, ya kan, fasih kayak gitu kan. Ya kan mungkin karena saya seringnya ngobrol sama temen sama-sama Jawanya ya. Terus kalau saya punya temen orangnya itu bahasa ngapak kayak gitu ya wis kebriben ngrungu dekne kayak ngono iku ya kita jadi ikut-ikutan. Wong semuanya itu karena kebiasaan saja. Jadi lek sampean tanya hidup sana sama sini itu juga semua butuh waktu, butuh proses, mung kebiasaan saja kayak gitu nggih. Kalau sudah saya jawab tadi, saya insya Allah nggak kesana lagi karena saya insya Allah pensiun. Yang kedua lagi, insya Allah ya juga saya akan ke sana lek ada duitnya. Tapi nomor satu saya itu pengen umroh itu saja dulu ya. Lek wis duit wake saya kaya, nah baru ke sana. Kayak monyet. Ya pun thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Selalu bersyukur dalam hidup apapun keadaannya. Ya, meskipun sama di bawah sama di atas ke bawah lagi itu harus disyukuri ya. Karena mikir-mikir lagi masih gak gondol urip, semuanya ini titipan yang kuasa. Yang penting itu wis usaha. Ya, gak iso nolak wis apapun ae wis diparingi apa Gusti Allah seperti apa wis tampani ae ya kan ya. Ya, nggih pun ngoten mawon. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.